Oke, jadi gue mau jelasin. Misalkan contoh soalnya itu adalah kayak tadi ya yang gue jelasin tadi. Jadi di sini adalah 16 juta. Di sini bunganya itu adalah 300.000. Di sini sisa pinjamannya itu adalah 15 juta. Oke, jadi kalau kita uraiin satu-satu rumus-rumusnya. Di sini kita mau uraiin rumus-rumusnya. Oke, di sini. Jadi rumus-rumusnya itu kalau kita mau yang pertama kita mau nyari misalnya kita mau nyari bunga. Kalau kita mau nyari bunga, rumus-rumusnya itu adalah bunga. Ini kayak perspektif kita kalau lagi ngerjain Excel ya. Jadi kalau misalkan mau nyari bunga itu kan pasti kita butuh si persennya ini sama pinjaman awalnya ini kan. Oke, jadi pinjaman awal ini kan. Oke, jadi berarti kan rumusnya itu adalah pinjaman awal dikali sama suku bunga. Suku bunga itu apa sih? Suku bunga itu maksudnya bunga yang dalam bentuk persennya. Kalau bunga aja, bunga yang kayak gini tuh, bunga ini tuh maksudnya adalah bunga yang kayak dalam bentuk rupiah. Nih, ini kan kayak bunga yang udah jadi dalam bentuk rupiah. Jadi kayak misalkan di sini bunganya 3%. Nah, berarti 3% dari 16 juta itu berapa? Hasilnya adalah segini gitu. Itu permisalan doang ya. Ini adalah rumus yang pertama. Kemudian rumus yang kedua, kalau kita mau nyari angsuran itu kan pasti kita anuitas kita kurangin sama bunga, ya nggak sih? Berarti kan angsuran ini jelek tulisannya. Ini angsuran sama dengan anuitas kita kurangin sama bunga. Ingat, bunga bukan suku bunga. Kemudian yang ketiga itu adalah sisa pinjaman itu udah sisa pinjaman. Sisa pinjaman itu kita peroleh dari si pinjaman awal dikurangin angsuran, ya nggak sih? Kalau kita lihat di Excel, berarti pinjaman awal kita kurangin sama si angsuran. Selesai gak sih? Iya benar, selesai. Rumus-rumusnya sebenarnya tuh kita cuma ngebutuhin ini aja. Nah sekarang kalau kita lihat dari contoh soal yang kita punya, kita itu udah punya apa aja sih? Pertama, bentar. Kita itu udah punya pinjaman awal. Kayak kita mau centang-centangin nih yang berarti di sini tuh udah ada pinjaman awal, udah ada. Kemudian ini pinjaman awal ya. Kita juga punya bunga. Berarti kita punya ini bunga nih. Kita juga punya sisa pinjaman ini. Tadi kan pinjaman awal juga kita punya kan ini. Kemudian bunga kita juga punya ini. Nah artinya yang udah kita highlight ini tuh berarti kita udah punya angkanya, maksudnya variabelnya sudah ada di soal. Artinya sekarang kita mau nyari hal-hal yang belum ada nih. Nah kalau kita lihat lagi di sini bunga kita tuh di rumus pertama ya, kita tuh ternyata kita udah bisa nyari suku bunganya. Caranya gimana? Bentar. Caranya gimana? Berarti kalau kita uraiin nomor 1 itu adalah bunganya kan 300.000 kan. 300.000 sama dengan pinjaman awalnya kan 16 juta. Ini ibaratnya pakai 00 ya. Dikali suku bunganya itu adalah maksudnya suku bunga itu kan pasti dalam bentuk persen ya. Berarti artinya dalam bentuk P per 100. P itu ya ibaratnya kayak terserah mau variabel maksudnya kayak A per 1 atau B per 1 terserah. Itu kan karena permisalan aja. Nah, kemudian kalau kita mau mau nyari P-nya, ibaratnya kan kita harus ngilangin si 100-nya dulu. Cara ngilanginnya bukan ngilangin kayak kita tuh harus ngaliin ini ke atas. Berarti 300.000 ini kita kaliin sama 100 ini. Berarti hasilnya kan adalah 30 juta. Sama dengan 16 juta dikali P. Nah, kalau udah begini, berarti ini kan masih bisa kita bagi nih ke bawah.
Berarti si P ini sama dengan 30 juta kita bagi sama 16 juta. Hasilnya adalah hasilnya itu adalah 1,875. Nah, kita kan ngebutuhin variabel dalam bentuk persen ya. Nah, kita tuh mau ngecek nih apakah 1,875 ini dalam bentuk persen atau bukan dalam bentuk persen. Caranya adalah yang pertama 16 juta ini kita kali sama 1,875%. Kita coba-coba dulu nih, kayak bener nggak nih kalau dikali 1,875% itu hasilnya 300.000. Nah, ternyata kalau kita kali 1,87 kalau kita kali 16 juta sama 1,875 ini hasilnya benar 300.000. Berarti benar nih bunganya itu adalah 1,875%. Oke, itu udah ketemu yang bunganya. Sekarang kita mau berarti yang ini udah enough lah, udah selesai. Maksudnya ya kita bisa nyoret ini lah, karena kita udah selesai. Oke, bentar. Udah selesai lah ibaratnya. Nah, sekarang kita mau ngebikin yang sekarang kita lihat yang lain lagi. Ternyata kita juga bisa nih nyari si angsuran. Caranya kan ini pakai rumusan ketiga, jadi gue tulis nomor 3 ya. Caranya berarti kan sisa pinjaman yang ini berarti kan 15 juta sama dengan pinjaman awalnya itu adalah 16 juta dikurangin sama angsuran. Berarti kalau ini pindahin ke sini kan jadinya minus kan, jadi minus 1 juta kan. Aduh, bentar. Oke, angsuran ini jadi minus 1 juta sama dengan minus angsuran. Berarti dari sini kita udah bisa tahu nih angsurannya itu adalah, kalau kita coret nolnya, minusnya adalah, angsurannya itu adalah 1 juta. Nah, kalau kayak gini berarti yang si item ini, rumus ketiga ini udah selesai lah. Nah, sekarang kita udah tahu angsurannya. Berarti kita udah bisa nyari dong si anuitasnya itu berapa. Berarti cara nyarinya itu adalah cara nyarinya itu adalah kita masukin sini dulu. Cara nyarinya tadi kan angsuran sama dengan angsuran kita kan 1 juta kan, sama dengan anuitas kita kan belum ketemu kan, anuitas ini anuitas lah ibaratnya. Bunga kita adalah 300.000, berarti 300.000. Nah, berarti kalau di sini kita udah bisa nyari nih anuitas sama dengan jadi ini kalau ini kan minus, kalau kita pindahin ke sini jadi plus kan, jadi 1,3 juta. Berarti kalau anuitas kita itu adalah 1.300.000. Nah, udah nih. Berarti kita udah bisa nyari dong variabel-variabel yang ada di sini. Di sini. Oke, kalau gue ulangin lagi, berarti sisa pinjaman ini bisa gue pindahin dong ke sini. Nah, berarti bisa gue pindahin dong. Berarti jadinya 15 juta. Kemudian kalau mau nyari bunga di sini, berarti 15 juta ini gue kali sama 1,875. Kalau udah ketemu di sini, berarti tinggal angsurannya berarti kan si anuitas ini gue kurangin sama yang di sini, hasilnya adalah angsuran. Sisa pinjaman di sini adalah pinjaman awal di sini, kita kurangin sama angsuran yang sudah kita hasilin dan lain sebagainya. Berarti kita udah bisa ngasihin di sini.